Welcome back to City of Love Youth online service. Before we start, I just want to remind you guys that God is always with us through this time and we shall not be worried. And I hope that this week's service can be a blessing for you all. Happy Sunday! Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu semua, kita mempersiapkan sepenuhnya yang terbaik, tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Dia. Firman Tuhan katakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Lebih dari
Kami punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah, sebab Engkau sudah memberikan semuanya bagi kami. Dan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, sekalipun badai menghadang di dalam hidupku, namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Mari sama-sama katakan sekalipun. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, sekalipun badai menghadang di dalam hidupku, namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Takkan berhenti, takkan berhenti, pujian dan sembah ku naikkan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kaulah yang setia, tak pernah tinggalkan anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku, namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Takkan berhenti,
Kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Yes, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur kami, sebab perbuatanmu besar dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Yes, semua diberkati lewat pujian penyembahan hari ini. Apa kabar teman-teman Celsius? Pasti semuanya diberkati Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita yuk. Aku mau ajak kita berdoa sama-sama sebelum kita mendengarkan sharing untuk minggu ini. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan Tuhan kalau kami masih bisa ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai selalu hari ini dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti apa yang disampaikan hari ini. Khususnya hamba-Mu Tuhan, sertai selalu Tuhan. Biar ini bisa juga menjadi berkat buat teman-teman yang ibadah online di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. So you guys, hari ini aku punya tema yang namanya problem. So siapa yang di sini di dalam kehidupannya nggak punya problem dan nggak punya masalah atau mungkin nggak punya rintangan, semuanya enjoy, nyaman, nikmat? Ada? Mantap kalau ada. Dan ya hari ini aku percaya setiap kita, walaupun kita enjoy atau nikmat atau ya
nggak ada beban, tapi pasti setiap kita punya rintangan atau problem atau masalahnya tersendiri gitu. Ya even di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, atau di dalam sekolah mungkin, atau di dalam pertemanan kita, pasti setiap kita ada problemnya masing-masing. Ya contoh di dalam sekolah ya, kita sekarang udah nggak bisa sekolah secara normal gitu. Karena dengan adanya pandemik ini gitu ya. Kita harus dari rumah dan ya pasti problemnya akan lebih susah untuk kita bisa menguasai apa yang diajarkan oleh guru kita gitu. Kan kalau offline kan lebih enak, ketika kita nggak tahu ya kita tinggal tanya gitu. Tapi kan ya pasti ada kesulitannya sendiri ketika kita sekolah di dalam Zoom atau Google Meet atau apapun, ya pasti ada lebih susahnya dibanding kita ketemu tatap muka gitu ya dengan guru dan dengan teman-teman sekitar. Dan ya setiap orang pasti punya kesulitan atau problemnya masing-masing. Ya balik lagi, tapi hari ini kita semua satu dunia punya satu masalah yang sama, yaitu COVID-19. Nah, yaitu kan problem di dalam kehidupan ya. Itu kita harus lawan sampai nanti kita bisa mengalahkan yang namanya COVID-19 tersebut. Nah makanya hari-hari ini terkadang masalah yang kita hadapi ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sangat berat, ada yang berat banget lah pokoknya gitu. Tapi balik lagi gimana caranya kita bisa selesaikan itu semua, kita bisa solve itu semua, sehingga kita bisa melewati setiap rintangan, problem, masalah yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Nah makanya yang hari ini harus kita lakukan adalah ketika kita punya masalah, jangan kita fokus dengan masalah yang ada, tapi cobalah kita fokus dengan gimana caranya kita harus bisa menghadapi masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, teman-teman. Nah makanya jangan fokus ke masalahnya, tapi fokuslah gimana caranya kita cari jalan, gimana caranya untuk kita bisa menyelesaikan dan mengalahkan setiap masalah yang sedang kita hadapi. Nah makanya juga seringkali kita menemukan masalah dan melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini. Dan yang kita pikirkan selalu saja kesalahannya tersebut. Tapi sebenarnya harusnya kita bisa pikirkan di sisi lain gitu. Dari kesalahan-kesalahan yang kita hadapi atau kita lakukan, ya kita masih bisa belajar dari kesalahan itu sendiri, sehingga itu bisa membuat diri kita atau mengequip diri kita untuk kita tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama, atau bahkan kita bisa melewati setiap problem yang sebelumnya udah pernah kita lewati. Nah, last week aku baru naik gunung, teman-teman. Nah, ini cerita sedikit ya, naik gunung, dan ya tujuan kita naik gunung adalah kita mau lihat sunrise, kita mau menikmati alam yang luar biasa yang Tuhan sudah ciptakan. Dan kita mau lihat bintang, karena kan itu tinggi jadi bintangnya lebih jelas gitu. Kalau di Jakarta kan karena ya salah satunya sudah tertutup dengan polusi juga, jadi bintangnya sedikit. Tapi ketika kita di gunung itu bintangnya bener-bener banyak banget dan ya terlihat dengan mata gitu aja gitu. Nah tapi kan untuk sampai situ pasti ada problemnya, ada masalahnya dan ada rintangannya. Itu kan plan awal dan tujuan kita naik gunung, ya kita mau mencapai itu semua. Tapi sebelum kita capai itu semua ada rintangannya nih beberapa teman-teman. Yang pertama, kita harus jalan sekitar 4 jam untuk kita bisa sampai di base camp, di mana nanti tempat kita akan tinggal, kita akan bangun tenda dan sebagainya untuk kita bermalam di situ. Selain itu jalannya kan 4 jam kira-kira, dan jalannya itu tidak naik dan tidak pernah turun, teman-teman. Jadi kita mendaki gitu ya. Dan nggak cuman itu aja, karena kita harus bawa persediaan kita kayak baju, makanan di dalam tas kita, backpack kita, dan itu which is cukup berat, sehingga ketika kita berjalan jauh itu akan menjadi beban juga yang harus kita bawa sekian lama untuk kita bisa sampai tempat tujuan kita. Nah itu kan semua problem yang harus aku dan teman-teman aku hadapi ketika naik gunung gitu. Kalau kita hanya fokus kepada capek, tas gua berat, gua nggak mau jalan gitu, ya kita nggak akan pernah sampai tujuan itu. Kita nggak akan pernah tuh
achieve apa yang sudah kita planning kan, kayak kita mau lihat sunrise, kita mau lihat bintang segala macam ya, karena kita nggak akan pernah bisa sampai tujuan itu karena kita fokusnya cuman capek dan lelah dan nggak mau berjalan gitu. Nah itu kan masalahnya. Tapi hari ini dan puji Tuhan juga yang kita pikirkan adalah kita harus berjalan gimana caranya, kita harus kumpulkan tenaga dan tekad supaya kita bisa sampai tujuan yang mau kita capai sama-sama waktu ketika naik gunung. Makanya juga faktor teman di sekitar adalah salah satu faktor terbesar yang membantu ketika kita lelah. Mereka akan memberikan kita semangat supaya kita bisa lewati semua rintangan yang ada, perjalanan jauh itu, dan ya lewat teman-teman kita disemangatkan sehingga kita bisa semangat lagi dan menikmati setiap proses langkah demi langkah sampai tujuan yang mau kita tuju tadi itu, di base camp itu tadi gitu kan. Nah sekali kalau masalahnya cuma capek doang, kita nggak akan pernah capai dan kita nggak akan pernah lihat resultnya yang sudah kita planningkan. Ya kita akan tetap di situ aja, dan bahkan semua yang sudah direncanakan itu menjadi gagal karena kita terlalu fokus dengan masalah yang ada dan kita nggak coba untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, justru makanya teman-teman, terkadang masalah yang terjadi itu dengan tujuan untuk memproses kita, menjadikan kita seseorang pribadi yang lebih baik, which is problem dan masalah itu ya kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu akan membuat kita menjadi suatu pribadi yang lebih baik. At least kalau di dalam sekolah kayak kita naik kelas gitu. Ketika kita mau naik kelas kita kan harus ada ujiannya dulu tuh. Dan dari situ kita bisa tahu apakah kita naik kelas atau tidak. Nah juga dalam kehidupan kita juga sama seperti itu. Ketika kita menghadapi problem dan kita bisa lawan dan kita bisa selesaikan masalah itu, which is ya berarti kita naik kelas ke level berikutnya dalam kehidupan kita. Dan nanti nggak cuma sampai di situ aja, nanti masalah-masalah atau problem-problemnya juga akan datang, dan gimana caranya kita juga bisa selalu menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan terkadang teman-teman yang perlu kita tahu adalah masalah itu sendiri terjadi supaya sebenarnya mengingatkan kita gitu bahwa Tuhan itu mau mengajarkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan itu mau mengajarkan supaya gimana caranya kita berserah kepada Tuhan untuk kita menghadapi setiap problem dan masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ya nggak jauh, nggak lebih adalah ya sebenarnya untuk problem yang kita hadapi atau masalah, ya Tuhan cuma mau ingin kita dekat sama Tuhan, berdoa dan berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita menghadapi setiap problem dan masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Nah hari ini aku cuma mau share 3 poin teman-teman, 3 poin yang aku pengen share, yang ini aku alami juga, gimana caranya supaya ketika kita sedang menghadapi masalah atau problem kita bisa lawan itu semua teman-teman. Kita bisa fokus untuk menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan yang ada. Yang pertama adalah sahabat atau best friend atau teman baik. Amsal 17 ayat 17 dibilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, kita butuh yang namanya sahabat. Yang bisa menerima kita apa adanya, yang bisa menerima kita dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap problem kita. Karena kita nggak mungkin sebenarnya bisa berjalan sendiri. Kita butuh advice, butuh nasihat, atau butuh kekuatan, penguatan dari teman-teman sekeliling kita. Contoh balik lagi ke naik gunung tadi teman-teman. Ketika kita sudah nggak mampu untuk berjalan atau mendaki lebih jauh lagi, nah disitulah teman-teman sekeliling satu kelompok yang memberikan kekuatan. Ayo lo pasti bisa, dikit lagi. Dan disitu secara nggak langsung orang yang mendengar dan menerima dorongan itu secara nggak langsung kayak semangat lagi untuk bisa berjalan dan menyelesaikan setiap perjalanan yang ada sampai akhirnya kita bisa ada di puncak gunung. Ya seperti itulah teman-teman. Tapi balik lagi teman-teman, di sini pun kita juga punya sahabat sejati yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Ya baik lagi,
teman kita, sahabat kita di dunia aja segitu luar biasanya memberikan effort untuk kita, apalagi Tuhan Yesus yang menjadi sahabat sejati kita. Dia pasti selalu punya cara untuk menolong kita di dalam kehidupan kita, untuk melawan setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Masalahnya kita mau nggak berjalan bersama Yesus di dalam kehidupan kita. Masalahnya mau nggak kita mengandalkan Yesus atau cerita sama Tuhan Yesus untuk setiap problem dan permasalahan yang sedang kita hadapi. Teman-teman, bayangkan ketika kita hadapi masalah atau persoalan bersama dengan Tuhan Yesus, itu pasti hasilnya luar biasa banget. Makanya hari-hari ini teman-teman, kita belajar sama-sama untuk kita bisa percaya bahwa ketika kita punya masalah atau problem atau apapun di dalam kehidupan kita, yuk kita cari Yesus sama-sama, karena Dia 24 jam standby untuk kita anak-anaknya, untuk kita anak-anaknya yang mau gitu, mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama sahabat. Yang kedua teman-teman, kita berbicara tentang iman, faith, pengharapan. Teman-teman, kita harus punya iman bahwa kita mampu atau dapat melewati setiap persoalan, rintangan, problem yang ada di dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus. Hari ini kita belajar dari Abraham, teman-teman. Bayangin teman-teman, sedemikian lama Abraham menantikan anak, bahkan sampai tua aja sebenarnya itu udah jadi satu problem atau jadi satu masalah untuk dia, untuk bisa nggak sebenarnya dia bisa punya anak gitu. Tapi dia percaya sama Tuhan karena dia udah mendengar dan mendapatkan janji dari Tuhan, jadi dia percaya. Pada akhirnya Abraham mendapatkan Ishak, dan pada akhirnya juga Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak menjadi korban bakaran. Teman-teman bayangin, bisa nggak Abraham kabur dari masalahnya? Bisa nggak dia lari dan nggak mau menjadikan Ishak itu korban bakaran? Bisa aja, tapi dia percaya. Dia punya iman, dia yakin bahwa Tuhan itu sanggup menolong dia dari setiap problem dan persoalan yang ada yang sedang dia hadapi hari itu. Nah, kita lihat sama-sama di Kejadian 22 ayat 1-13. Mari kita baca sama-sama. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesok harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pedangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedangkan di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapak?" Saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sana udah ada kayu, api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia,
Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anak. Nah, kita sudah belajar teman-teman dari Abraham. Kita lihat sama-sama seberapa besar problem dan persoalan yang dia hadapi. Tapi dia bisa menang. Kenapa? Karena iman dan percaya kepada Yesus Kristus bahwa Tuhan selalu sanggup punya cara untuk menolong dan memberikan jalan keluar untuk setiap problem dan persoalan yang Abraham hadapi dan bahkan yang kita hadapi ke depannya. Di ayat 5 kalau teman-teman lihat, dia percaya, bahkan dia bilang ke bujangnya, lu tunggu di sini aja. Nanti gua sama anak gua akan kembali. Padahal dia kan tujuannya mau mempersembahkan Ishak, tapi dia percaya bahwa nanti itu Tuhan pasti punya cara dan nggak tahu gimana caranya. Tapi ya udah, sekarang gua percaya aja, berserah aja, mengandalkan Tuhan aja. Nanti gimana nggak tahu. Nah, itu yang dilakukan Abraham, teman-teman. Dia nggak tahu, tapi dia percaya dan dia bilang ke bujangnya, lu tunggu di sini. Dia bilang, nanti saya sama anak saya akan kembali, mau sembahyang sebentar dong. Berarti kan dia percaya bahwa nanti Tuhan tuh siapkan pengganti dari Ishak untuk menjadi korban bakaran. Di ayat 13 bener aja kan, tiba-tiba di belakangnya ada domba jantan gitu ya, tanduknya tersangkut di semak belukar. Iya, maksudnya teman-teman, kalau itu bukan cara kerja Tuhan, siapa lagi gitu. Makanya ketika iman bekerja dan mengandalkan Tuhan, teman-teman, pasti selalu ada jalan keluar dan kemenangan yang kita hadapi ketika iman kita gantungkan dan serahkan kepada Tuhan. Makanya masalah tersebut membuat Abraham menjadi pribadi yang luar biasa. Bahkan hari ini ya dia disebut bapak orang percaya gitu, karena setiap problem yang dia hadapi, dia gunakan iman dia dan dia mendapatkan kemenangan dari imannya yang dahsyat dan luar biasa terhadap Tuhan Yesus tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, aku cuma mau berbicara tentang fun dan bersukacita. Di Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam berdoa. Gitu ya. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya teman-teman, jangan pernah menghadapi masalah kita di dalam keadaan tertekan, teman-teman. Hadapi masalah kita dengan sukacita, karena Yesus senantiasa pasti menyertai setiap kita, menyertai setiap problem dan persoalan kita. Baik lagi kayak Abraham tadi, Tuhan Yesus selalu menyertai Abraham. Sebesar apapun persoalan dan masalah yang dihadapi, pasti Tuhan Yesus menyertainya. Jadi untuk apa takut lagi hari-hari ini, teman-teman? Kita punya sahabat sejati yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, yang selalu punya cara untuk menolong kita untuk apapun persoalan dan problem yang sedang kita hadapi. Dan ya, gunakan iman kita untuk kita melawan setiap persoalan yang ada. Dan bersukacitalah selalu senantiasa dalam persoalan dan problem yang sedang kita hadapi. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Makanya teman-teman, hari-hari ini pada waktu kita sedang menghadapi persoalan, problem, masalah apapun di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu punya jalan keluar, bahwa Tuhan Yesus akan selalu berjalan bersama kita, dan bahkan Dia selalu akan memberikan kemenangan untuk setiap kita dalam setiap kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Apapun yang sedang kita alami hari ini, hadapilah dengan penuh sukacita, dengan penuh iman percaya terhadap Tuhan Yesus, bahwa kita pasti mampu melewati semuanya sampai kita mendapatkan kemenangan itu. Dan I hope you guys bisa belajar sesuatu hari ini, dan mari terus kita andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. So let's pray, mari kita berdoa.
Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat sharing hari ini. Kami belajar Tuhan untuk kami mengandalkan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, terutama dalam problem dan masalah dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu kami bisa berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami percaya karena Engkaulah sahabat kami Tuhan. Dan kami mau beriman Tuhan bahwa Engkau sanggup menolong kami. Dan kami mau bersuka cita karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dengan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. See you next week. Nah, gimana guys sharingnya tadi? Aku percaya kita semua pasti terberkati. Nah, sebelum aku menutup ibadah kita pada hari ini, aku cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa ikut kebaktian tengah minggu setiap jam 7.30 malam. Oke, that's all. God bless you and see you next week. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.